Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perjumpaan kita yang ketiga untuk mempelajari ayat-ayat dan hikmah dari surah Yusuf, di mana tafsir Al-Imam Ibnu Katsir adalah tafsir yang menjadi rujukan utama kita di dalam majelis ilmu ini. Saya telah pun kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan nota tafsir Ibnu Katsir, atau tepatnya terjemahan dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan nota tafsir itu sebagai rujukan utama di dalam majelis ilmu ini dan sebagai bahan untuk ulang kaji. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa kemusykilan, ada apa-apa soalan, boleh tuan-tuan dan puan-puan tulis di dalam chatroom yang ada di dalam Zoom meeting ini, ataupun terus buka mikrofon jika ada soalan yang mahu ditanyakan berkaitan dengan apa yang tengah kita pelajari. Kita mulakan majelis ilmu ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Petang hari ini insyaAllah kita akan mengupas ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-10 dari surah Yusuf. Dan surah Yusuf, seperti yang kita telah pelajari, masuk dalam himpunan surah-surah Makkiyah, itu surah yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Di dalam mushaf Al-Quran, ia boleh kita jumpai di dalam susunan yang ke-12. Tema utama dari surah Yusuf adalah pengajaran dari kisah Nabi Yusuf. Tiada kejayaan tanpa ujian. Allah memberikan kejayaan kepada Nabi Yusuf. Tapi kejayaan itu bukan didapatkan secara percuma. Allah telah memberikan kepadanya banyak ujian. Ia mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mesti akan memberikan kebaikan kepada orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang bersabar dalam menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah mesti memberikan kejayaan kepada mereka. Kejayaan tersebut datang bersama dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ayat-ayat yang insyaallah kita akan pelajari, ayat-ayat yang kita akan kupas. Ayat 6 sehingga ayat yang ke-10, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 5 ayat yang insyaallah kita akan kupas. Kita coba untuk mempelajari perkataan-perkataan yang ada di dalam ayat ini. Kita coba untuk mempelajari kupasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan ayat-ayat yang kita nak kupas ini. Dan juga yang paling penting adalah kita boleh mengambil pengajaran. Kita boleh mengambil hikmah dan pengajaran untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah dan mempercantik penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat-ayat yang kita akan kupas ini, ada satu perkara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan betulkah abang-abang kepada Nabi Yusuf dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Sebagian ulama ada yang berpandangan demikian, ada yang berpandangan bahwa semua anak Nabi Yakub, anak yang pertama sehingga anak yang terakhir termasuk di dalamnya Yusuf, abang-abang dia dan adik dia, semua dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Betulkah maklumat tersebut? Adakah perkara tersebut ada asasnya? Adakah pandangan tersebut memiliki asas di dalam Al-Quran? Adakah perkara tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melantik abang-abang kepada Nabi Yusuf untuk menjadi nabi-nabi?
Ini ayat yang kita akan kupas. Untuk kita mengupas, kita tengok apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, memberitahu tentang apa yang dikatakan oleh Yakub kepada anaknya, yaitu Yusuf. Dalam pertemuan yang lepas, kita dah mempelajari bahwa ketika Yusuf menceritakan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub, apa yang dia nampak dalam mimpi, maka Nabi Yakub terus memberikan respon, memberikan jawaban ke atas cerita yang diceritakan, ke atas mimpi yang diceritakan oleh Nabi Yusuf, bahwa janganlah engkau ceritakan perkara itu kepada abang-abangmu, nanti mereka melakukan tipu daya perkara yang buruk kepadamu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Dari situ kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa selepas menyatakan apa yang patut dilakukan oleh Yusuf, selepas mendapatkan berita tadi, mendapatkan jawaban ke atas mimpi yang dia ceritakan kepada ayahnya, Yakub berkata kepada Yusuf bahwa sebagaimana Tuhanmu telah memilihmu dan memperlihatkan kepadamu bintang-bintang bersama dengan matahari dan bulan yang sujud kepadamu, sebagaimana perkara seperti ini telah Allah pilihkan untukmu, Allah Subhanahu wa taala juga memilihmu untuk menjadi seorang nabi. Itu yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada permulaan ayat yang ke-6 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka." Wa kadzalika yajtabika rabbuk. Wa bermaksud dan, kadzalika seperti itu. Kadzalika seperti itu. Perkataan ka bermaksud seperti, zalika bermaksud itu. Kadzalika seperti itu. Atau untuk mempercantik terjemahan, kita terjemahkan perkataan seperti itu dengan maksud demikianlah. Kadzalika demikianlah. Kadzalika seperti itulah. Yajtabika memilihmu. Rabbuka Tuhanmu. Yajtabika rabbuka Tuhanmu memilihmu. Dan demikianlah dan seperti itulah. Artinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memilihmu untuk memberikan kepadamu mimpi-mimpi yang telah Yusuf ceritakan kepada ayahnya, Allah Subhanahu wa taala juga memilih engkau, wahai Yusuf, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, untuk menjadi nabinya. Allah memilih Nabi Yusuf untuk menjadi nabinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-6 ini mengatakan, Allah berfirman, "Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits." Wa yu'allimuka, dan dia mengajarkanmu. Wa yu'allimuka. Wa bermaksud dan, yu'allimuka dia mengajarkan kamu. Mana perkataan yang bermaksud dia, huruf ya yang ada pada perkataan yu'allimuka adalah perkataan yang bermaksud dia. Sama seperti pada perkataan yang pertama tadi, yajtabika. Huruf ya pada perkataan yajtabik itu yang bermaksud dia. Yu'allimuka, ka pada perkataan yu'allimuka bermaksud engkau, bermaksud kamu. Dan yu'allimuka bermaksud dia mengajarkan kamu. Atau kita terjemahkan dengan maksud diajarkannya kepada kamu. Allah mengajarkan kepada kamu min ta'wilil ahadis. Min bermaksud dari, min bermaksud sebahagian, ta'wil bermaksud ta'wil, ta'wil bermaksud tafsir, ta'wil bermaksud ta'bir. Al-ahadis, di dalam ayat ini, ianya bermaksud mimpi-mimpi. Sebagaimana nanti kita jumpai di dalam surah Yusuf, beberapa mimpi yang diceritakan dan beberapa mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf dengan tafsiran yang betul, dengan tafsiran yang tepat. Maksud dari ta'wilil ahadis, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir, sebagaimana yang diriwayatkan dari beberapa tokoh ulama tabi'in, beliau mengatakan, Mujahid dan ramai ulama-ulama yang lain mengatakan,
bahwa maksud dari ta'wilil ahadis adalah takbir mimpi atau tafsir mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub. Dan dia sempurnakan nikmatnya kepadamu. Dia, yaitu Allah, yutimmu, dia sempurnakan. Perkataan yutimmu bermaksud menyempurnakan ni'matahu, nikmatnya, 'alaika, ke atasmu, kepadamu, wa 'ala, dan ke atas dan kepada ali Ya'qub, keluarga Ya'qub. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah sempurnakan nikmat Allah kepadanya, kepadamu, kepada Yusuf maksudnya. Allah sempurnakan nikmatnya kepadamu, kepada Yusuf, wa ala ali Ya'qub, dan kepada keluarga Ya'qub. Keluarga Ya'qub. Kita ingatkan kembali bahwa Ibrahim ada 2 orang anak yang menjadi nabi, Ismail dengan Ishak. Ishak ada seorang anak yang Allah Subhanahu wa taala lantik dia menjadi nabi, yaitu Nabi Ya'qub. Dan Nabi Ya'qub ini adalah ayah kepada Nabi Yusuf. Nabi Ya'qub inilah yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelaran Israel. Sehingga anak-anak beliau, anak-anak baginda, dinamakan sebagai Banu Israel. Anak keturunan Nabi Ya'qub digelar sebagai Banu Israel, anak keturunan Israel. Di mana salah satu dari mereka adalah Yusuf. Salah seorang dari anak Nabi Ya'qub adalah Yusuf. Jika kita melihat di dalam ayat ini, Allah menyebutkan bahwa Allah sempurnakan nikmatnya kepada Yusuf dan kepada keluarga Ya'qub. Dari sini ada yang berpandangan bahwa kesempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf adalah Allah lantik dia menjadi seorang nabi. Jika itu yang difahami, maka tak salah jika mereka mentafsirkan bahwa kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada ahli keluarga Ya'qub adalah Allah jadikan mereka sebagai nabi. Itu perkara yang nanti kita akan kupas perinciannya. Karena Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, beliau mengatakan bermaksud dengan mengutuskan dan memberikan wahyu kepadamu, dengan memilihmu, wahai Yusuf, untuk menjadi seorang nabi, dengan memberikan wahyu kepadamu. Allah sempurnakan nikmat kepada Yusuf, Imam Ibnu Katsir mengatakan, dengan mengutusmu, dengan melantikmu menjadi seorang nabi, dan memberikan wahyu kepadamu. Sebagaimana Allah memberikan kesempurnaan nikmat kepada ahli keluarga Ya'qub, dan abang-abang kepada Yusuf adalah bahagian dari ahli Ya'qub. Maka kesimpulan yang mereka buat adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melantik Yusuf menjadi seorang nabi, maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala melantik abang-abang kepada Yusuf sebagai para nabi. Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kupas perkara itu, kita baca sambungan dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama atammaha", sebagaimana dia telah menyempurnakannya. Kama atammaha, sebagaimana dia telah menyempurnakannya. Ala abawaika, ke atas kedua-dua atukmu. Perkataan abawai bergantung kepada konteks, itulah bagaimana kita menerjemahkannya. Perkataan abawai, ia boleh bermaksud kedua ibu bapa. Ibu dan bapak. Abawai. Perkataan abawai juga boleh bermaksud bapak dan atuk. Abawai. Perkataan abawai juga boleh bermaksud atuk dan bapak kepada atuk. Abawai.
Dan dalam konteks ayat ini kita tak perlu mencari apa maksud dari abawai, sebab Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya. Kama atammaha ala abawaika. Sebagaimana Allah telah sempurnakan nikmat tersebut ke atas kedua-dua datukmu dahulu. Kenapa tidak kita terjemahkan perkataan abawaika dengan maksud kedua ibu bapakmu? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama Ibrahim dan Ishak. Ishak adalah atuk mereka dan Ibrahim adalah bapak kepada atuk mereka. Sehingga abawaika di dalam ayat ini kita terjemahkan, kita tafsirkan dengan maksud kedua datukmu dahulu, yaitu Ibrahim dengan Ishak. Ibrahim ayah dan Ishak adalah anaknya. Ketika Ishak adalah atuk kepada Nabi Yusuf, maka Ibrahim adalah ayah kepada atuknya. Dan kita semua tahu bahwa Ibrahim ada dua orang anak lelaki yang kedua-duanya Allah lantik menjadi nabi. Sekali lagi, ada dua orang anak lelaki yang Allah lantik kedua-duanya sebagai seorang nabi. Tidak bermaksud Nabi Ibrahim hanya ada dua orang anak. Ibrahim ada beberapa orang anak lain, perempuan misalnya, tapi yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi nabi adalah Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah adik kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak Ibrahim yang pertama. Ishak adalah anak Ibrahim yang kedua. Kedua-duanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi. Kita beriman bahwa Ismail adalah anak kepada Ibrahim. Kita beriman bahwa Ishak adalah anak kepada Ibrahim. Kita percaya bahwa Ismail adalah seorang nabi. Kita beriman bahwa Ishak adalah seorang nabi. Kita percaya bahwa kedua-duanya adalah nabi yang mulia. Kita cinta kepada Nabi Ismail sebagaimana kita cinta kepada Nabi Ishak. Kita muliakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kita muliakan Nabi Ishak. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kita tidak membeza-bezakan nabi-nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Berkaitan dengan perkara ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyampaikan satu maklumat. Beliau mengatakan yaitu Ibrahim Al-Khalil. Ibrahim yang dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Dan anaknya yaitu Ishak. Dan ini satu maklumat yang menarik. Dan Ishak yaitu individu yang disembelih menurut kepada satu pandangan. Apa maksud dari maklumat ini? Maksud dari maklumat ini adalah apa yang tersebar pada Banu Israel, apa yang tersebar pada Ahlul Kitab, anak kepada Nabi Ibrahim, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya adalah Ishak. Dalam literatur kita, dalam bacaan kita, dalam keyakinan kebanyakan orang Islam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim untuk menyembelihnya adalah Nabi Ismail. Mana satu yang betul? Adakah nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa kecil untuk disembelih adalah Nabi Ismail atau Nabi Ishak? Perkara tersebut tidak masuk dalam perkara asas dalam akidah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita sebagai orang yang beriman, mana-mana dari nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemuliaan, kita beriman. Kita beriman Nabi Ismail adalah nabi yang mulia. Kita beriman bahwa Nabi Ishak adalah nabi yang mulia. Jika perkara itu terjadi pada Nabi Ismail atau perkara itu terjadi pada Nabi Ishak, bagi kita kedua-duanya adalah anak kandung kepada Nabi Ibrahim dan kedua-duanya adalah nabi yang mulia. Beza halnya dengan jika perselisihannya, jika percanggahannya adalah antara nabi dengan bukan nabi, antara orang yang beriman dengan antara orang yang bukan beriman. Tapi jika perbezaan pandangannya antara dua orang nabi yang kedua-duanya adalah nabi yang mulia bagi kita, maka tidak menjadi satu perkara yang asas dalam akidah di mana
orang yang berbeza pandangan akan dianggap sebagai orang yang ingkar. Tidak. Tapi orang yang berbeza pandangan dalam isu ini, menurut Al-Imam Ibnu Katsir, dianggap sebagai orang yang mengikuti pandangan yang tak kuat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berpandangan bahwa anak Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala uji Ibrahim untuk menyembelihnya adalah Ismail. Kenapa Ismail? Sebab banyak sokongan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan realiti sejarah. Realiti sejarah menunjukkan bahwa Allah menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya satu-satunya. Dan itu pun yang diakui oleh Ahlul Kitab. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya satu-satunya. Dan di dalam sejarah, keadaan di mana Ibrahim hanya memiliki satu orang anak adalah semasa Ibrahim memiliki Ismail sahaja. Sebab Ishak adalah adik kepada Ismail. Ismail lahir terlebih dahulu. Artinya hanya pada tempoh masa itulah, masa dan keadaan yang dikatakan bahwa Ibrahim hanya memiliki satu orang anak. Ibrahim hanya memiliki satu orang anak. Tentunya pandangan ini dibantah oleh Ahlul Kitab dengan mengatakan, ini kerana Ishak, meskipun dia anak yang kedua, tapi dia anak daripada istri yang pertama, dan Ismail meskipun anak yang pertama, tapi dia anak dari istri yang kedua, dan ibu kepada Ismail berasal dari hamba abdi, sehingga mereka menganggap bahwa ia tidak dikira sebagai anak. Hakikatnya bantahan tersebut tak berapa kena, tak berapa tepat, sebab anak kepada Nabi Yakub yang kita kenal sebagai Banu Israel, abang-abang kepada Nabi Yusuf, mereka tidak dilahirkan dengan satu orang ibu. Mereka dilahirkan dari beberapa orang ibu. Yang sebahagian dari ibu mereka juga asalnya adalah hamba abdi, sama seperti ibu kepada Ismail, tapi mereka tak mempersoalkan itu. Mereka mempersoalkan Ismail, ibu dia adalah asalnya dulu seorang hamba abdi. Mereka menganggap itu sebagai satu tanda bahwa dia macam bukan anak betul, padahal mereka sendiri 12 anak dari Nabi Yakub tidak semua terlahir dari satu orang ibu, terlahir dari beberapa orang ibu yang salah. Yang di antara mereka ada orang yang asalnya adalah hamba abdi, tapi mereka tetap menganggap bahwa mereka adalah Banu Israel. Mereka adalah anak kepada Israel, anak kepada Nabi Yakub yang betul-betul anak. Maka bantahan demi bantahan terhadap pandangan tersebut banyak, sehingga di antara perkara yang menguatkan bahwa yang disembelih adalah Nabi Ismail adalah apa yang Rasulullah SAW ceritakan, apa yang Rasulullah SAW katakan, bahwa Rasulullah SAW adalah anak kepada Az-Zabih. Rasulullah SAW adalah keturunan dari Az-Zabih, keturunan dari individu yang dulu Ibrahim diperintahkan untuk menyembelihnya. Dan kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah anak keturunan Nabi Ismail. Tapi sekali lagi, ia adalah perkara cabang dalam akidah, bukan perkara asas dalam akidah, di mana di antara umat Islam sendiri, di antara para ulama, ada yang berpandangan bahwa anak Ibrahim yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Kita berpindah kepada penghujung ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka", sesungguhnya Tuhanmu. "Inna rabbaka alimun", maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Allah mengetahui di mana dia meletakkan risalahnya. Allah mengetahui di mana dia meletakkan risalahnya. Kita berpindah kepada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin." Laqad, sungguh, kana fi Yusuf adalah pada diri Yusuf, wa ikhwatihi dan saudara-saudaranya, ayatul lis-sa'ilin, tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya. Yusuf ada 10 orang abang dan 1 orang adik.
10 orang abang dan 1 orang adik lelaki. Bilangan mereka yang lelaki, anak kepada Nabi Yakub, keseluruhan anak lelakinya adalah 12 orang. Pada Yusuf dan pada abang-abang serta adiknya terdapat tanda-tanda bagi orang yang bertanya. Tanda-tanda yang mengajarkan kepada kita tentang akhlak, tanda-tanda bukti-bukti ibrah-ibrah pengajaran yang mengajarkan kita tentang keimanan, tanda-tanda yang mengajarkan kepada kita tentang tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah berfirman, sesungguhnya pada kisah Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda, yaitu pengajaran, nasihat bagi orang-orang yang bertanya tentang hal itu dan ingin mengetahuinya. Karena ia adalah khabar, ia adalah berita, ia adalah kisah yang menakjubkan dan layak untuk diceritakan. Idh qalu, ketika mereka berkata, ketika abang-abang kepada Yusuf berkata, idh qalu, dan bukan setakat berkata, mereka berkata dengan bersumpah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, itu mereka bersumpah menurut sangkaan mereka. Mereka bersumpah bahwa apa yang mereka katakan adalah betul, padahal itu hanya sangkaan. Hakikatnya tidak macam itu. Mereka menganggap bahwa ayah mereka lebih sayang kepada Yusuf. Mereka menyangka bahwa ayah mereka lebih sayang kepada Yusuf dan kepada adik kandung Yusuf dibandingkan dengan mereka. Padahal ayah mereka sayang kepada semua. Tapi karena keadaan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang keadilan, ia berbeza dengan kesamaan. Keadilan berbeza dengan sama rata. Keadilan kita memberikan sesuatu sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan keadaannya. Ketika puan, ada 2 orang anak, yang satu sudah belajar di university, yang satu lagi masih belajar di sekolah rendah. Ketika mereka minta duit untuk beli buku, tentunya kita akan berikan sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan keadaan. Keadilan tidak mesti sama. Keadilan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan tuntutan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Yakub ke atas anak-anaknya. Dia memperhatikan abang-abangnya ini semua dah dewasa, dah pandai, dah boleh bekerja, sedangkan Yusuf dengan adiknya masih kecil, sehingga ketika lebih banyak masa yang diperuntukkan oleh ayahnya untuk memberikan pendidikan tambahan kepada anak-anak yang masih kecil ini, tentunya perkara yang adil, sebab semasa mereka kecil dahulu, mereka pun mendapatkan tunjuk ajar pendidikan yang sama seperti yang Nabi Yakub berikan kepada semua anak-anaknya. Tapi tidak, mereka hanya melihat kepada adil mesti sama. Adil mesti sama, tapi dalam agama keadilan tidak mesti sama. Keadilan mesti sesuai dengan tuntutan dan keadaan. Mereka mengatakan, La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. La Yusufu, sesungguhnya Yusuf. Sungguh Yusuf. Wa akhuhu, dan saudaranya. Dan adiknya. Ahabbu ila abina, lebih dicintai oleh bapak kami. Oleh bapak kita. Minna, daripada kita. Dibandingkan dengan kita. Yang mereka maksudkan adalah Bunyamin, yaitu saudara seibu dengannya. Ini seperti yang tadi kita sebutkan, Nabi Yakub ada 12 orang anak lelaki, bukan berasal dari satu orang ibu, tapi berasal dari beberapa orang istri. Yusuf bersama dengan Bunyamin, Yusuf bersama dengan adiknya, dia dari satu ibu yang sama. Wa nahnu usbah. Mereka mengatakan sedangkan kita ini satu kumpulan, kita satu keluarga. Kenapa dia sayang kepada 2 orang anak itu lebih dari kita? Yaitu satu kumpulan yang ramai, maka bagaimana bapak kita lebih mencintai 2 orang kanak-kanak itu dibandingkan dengan kumpulan yang ramai ini, yang hakikatnya dah pandai membantu ayahnya, dah boleh bekerja, dah boleh melakukan tugasan-tugasan yang disuruh oleh bapaknya. Kenapa?
lebih suka duduk dengan dua budak kecil tersebut. Maka mereka membuat kesimpulan, inna abana lafi dhalalim mubin. Inna sesungguhnya, abana bapak kita, lafi benar-benar di dalam dhalalim mubin, kesesatan yang nyata, kesilapan yang nyata. Maksud mereka adalah karena mendahulukan mereka berdua berbandingkan dengan kami, dan cintanya kepada mereka lebih besar dibandingkan dengan cintanya kepada kami. Itu sangkaan yang berasaskan kepada kefahaman yang salah, berasaskan kepada kefahaman adil mesti sama. Tapi adil dalam agama mesti sesuai dengan keadaan. Dan perlu diketahui, ini jawaban dari Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan isu yang tadi kita coba untuk mengangkatnya, di mana ada pandangan di antara ulama Islam yang mengatakan bahwa abang-abang kepada Yusuf juga dilantik menjadi nabi. Imam Ibnu Katsir mengatakan, perlu diketahui bahwa tidak ada dalil, tidak ada bukti yang kuat, yang kokoh, yang menunjukkan bahwa abang-abang ataupun saudara-saudara lelaki kepada Yusuf adalah nabi, adalah dilantik, diangkat oleh Allah menjadi nabi. Justru zahir ayat-ayat yang tengah kita pelajari ini menunjukkan sebaliknya. Justru ayat-ayat yang kita pelajari ini menunjukkan bahwa mereka bukan nabi. Kenapa? Sebab di antara sifat Nabi SAW adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Nabi mesti dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan perkara-perkara yang menyebabkan orang susah untuk menerima wahyu dari mereka. Seorang nabi jika memiliki latar belakang yang buruk, maka susah untuk dia berbicara kepada kaumnya, untuk meyakini kaumnya bahwa apa yang mereka sampaikan adalah betul. Jika seseorang dah biasa berdusta, jika seseorang suka menipu, orang tersebut mustahil Allah Subhanahu wa taala akan lantik menjadi seorang nabi. Sebab nabi syarat utamanya adalah jujur. Mesti berkata benar. Nabi tidak boleh menipu. Nabi tidak boleh berdusta. Sedangkan abang-abang kepada Yusuf pada kisah yang kita tengah baca, pada ayat-ayat ini dan ayat-ayat selepasnya nanti, telah melakukan banyak tipuan. Dan mereka bukan sahaja menipu orang biasa, yang mereka tipu adalah nabi. Bayangkan, dosa. Menipu orang adalah dosa. Menipu nabi, dosanya lebih besar. Ditambah lagi, nabi tersebut adalah ayah mereka sendiri. Dosa yang bertambah besar. Menipu satu dosa. Menipu nabi dosa besar. Menipu nabi yang hakikatnya adalah ayah kandung sendiri, berapa lipat kali ganda dosa yang dilakukan oleh mereka ketika melakukan perkara tersebut. Maka Imam Ibnu Katsir membuat kesimpulan bahwa perlu diketahui tidak ada dalil, maksudnya tidak ada dalil yang kukuh. Ada beberapa dalil seperti yang tadi kita sebutkan, seperti nanti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, tapi dalil-dalil tersebut ada banyak kemungkinan tafsiran yang lain. Imam Ibnu Katsir mengatakan, perlu diketahui tidak ada dalil yang menunjukkan saudara-saudara kepada Yusuf adalah nabi. Justru zahir konteks ayat-ayat yang tengah kita kupas ini menunjukkan sebaliknya. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ada sebagian ulama yang mendakwa bahwa mereka mendapatkan wahyu selepas itu. Artinya, satu masa kemudian mereka dilantik oleh Allah untuk mendapatkan wahyu menjadi nabi. Namun, Imam Ibnu Katsir mengatakan perkara ini diragukan, dan yang mendakwa hal tersebut perlu menunjukkan dalil. Perlu menunjukkan dalil bahwa betul Allah memilih mereka untuk menjadi nabi. Betul mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Dan mereka tidak menyebutkan apa dalil yang kuat, melainkan firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya surah Al-Baqarah ayat 136. Di dalam ayat ini Allah berfirman, ini ayat yang digunakan oleh sebagian ulama yang berpandangan bahwa
abang-abang kepada Yusuf juga mendapatkan wahyu. Mereka mengatakan, qulu, katakanlah, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbat. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Ini dapat wahyu, ini dapat wahyu jadi nabi, 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 dan yang kelima pun yang disebut patutnya dapat wahyu dan jadi nabi. Dan yang disebutkan dalam ayat ini ada perkataan al-asbat yang bermaksud anak cucu. Anak cucu kepada Nabi Yakub atau yang kita kenal sebagai Banu Israel. Siapa anak kepada Nabi Yakub? 12 orang lelaki itu. Salah satu yang dari 12 adalah Yusuf. Dari ayat ini disimpulkan oleh mereka bahwa sebagaimana Allah telah menurunkan wahyu kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, Allah juga telah menurunkan wahyu kepada anak cucu mereka. Dan yang paling utama menjadi anak cucu mereka adalah abang-abang kepada Yusuf. Al-Imam Ibnu Katsir membantah kefahaman tersebut dengan mengatakan bahwa ayat ini mengandungi kemungkinan makna yang lain. Sebab perkataan al-asbat yang kita pahami maksudnya anak cucu, tak mesti mereka yang 12 itu. Sebab semua orang dari Banu Israel itu dinamakan sebagai al-asbat. Semua generasi demi generasi, ratusan tahun. Sejak zaman Nabi Yakub sehingga zaman Nabi Isa, semua mereka itu adalah Banu Israel yang pada mereka banyak dilantik Nabi. Sehingga perkataan al-asbat yang Allah sebutkan di sini tidak tertuju secara khusus kepada abang-abang Nabi Yusuf. Tapi ia tertuju kepada anak keturunan mereka. Dan betul, anak-anak keturunan mereka banyak yang Allah lantik menjadi nabi. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, dan ramai lagi nabi-nabi dari kalangan Banu Israel yang tiada sesiapa pun manusia yang hafal nama mereka secara keseluruhan. Sebab terlalu banyak nabi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari al-asbat, dari keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ishak, keturunan Nabi Yakub. Al-Imam Ibnu Katsir memberikan bantahan dengan mengatakan ayat ini mengandungi kemungkinan makna yang lain karena semua keturunan Bani Israel dipanggil sebagai al-asbat. Musa pun termasuk al-asbat dan Musa bukan adik-beradik kepada Nabi Yusuf tapi anak-anak keturunan daripada Bani Israel. Yang mana Allah menyebutkan bahwa dia memberikan wahyu kepada para nabi dari kalangan asbat Bani Israel. Lalu menyebutkan mereka secara umum karena jumlah mereka yang terlalu ramai dan tidak ada dalil yang menunjukkan secara khusus bahwa abang-abang kepada Yusuf mendapatkan wahyu. Wallahu a'lam. Ini pun kembali kepada isu perbezaan pandangan. Kita masuk kepada ayat selepasnya, mereka berkata, uqtulu Yusuf. Salah seorang dari mereka berkata, uqtulu Yusuf. Awitrahu ardhan yakhlu lakum wajhu abikum. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke satu tempat yang jauh, supaya perhatian bapakmu tertumpu kepadamu sahaja. Artinya mereka berkata, orang yang menghalang kamu daripada mendapatkan cinta kasih sayang bapakmu ini adalah Yusuf. Hilangkanlah dia dari pandanganmu, agar perhatian bapakmu hanya tertuju kepadamu sahaja. Sama ada dengan membunuhnya atau mencampakkannya kemana-mana pelosok di bumi, supaya kamu tenang daripadanya dan kamu akan dapat bersendirian dengan bapakmu tanpa ada budak-budak kecil itu yang mengganggu. Dan kemudian yang paling pelik adalah mereka mengatakan, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan selepas itu kamu semua boleh jadi orang baik. Selepas kita buat
rancangan jahat untuk membunuh Yusuf, kita boleh bertaubat kepada Allah dan lepas itu kita jadi orang baik. Mereka telah merancang untuk bertaubat sebelum melakukan dosa. Ini bisikan dan tipu daya syaitan yang besar, merancang taubat sebelum melakukan dosa. Tak apa, kita curi, nanti lepas itu kita bertaubat. Tak apa, kita ambil, lepas itu kita bertaubat. Tak apa, kita buat ini, lepas itu kita bertaubat. Itu tipu daya syaitan dalam kehidupan orang-orang yang menjauhkan diri dari Allah. Qala qailun minhum, seorang di antara mereka berkata, Qatadah dan Muhammad bin Ishaq berkata, yang berkata di sini adalah orang yang paling tua di antara mereka, nampak paling bijak, tapi memberikan solusi yang paling buruk. Nampak paling bijak mengatakan bahwa la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub, dan campakkanlah dia ke dalam dasar perigi. Nampak macam bijak, tapi hakikatnya mahu melakukan satu dosa yang kesannya adalah lebih buruk. Yaitu janganlah kamu melampau dalam permusuhan dan kebencianmu sehingga membunuhnya. Imam Ibnu Katsir kemudian menyebutkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan qadha dan qadar. Ibnu Katsir mengatakan, hakikatnya sebenarnya mustahil mereka mampu membunuh Yusuf. Mustahil. Tak ada apapun kekuatan di dunia yang mampu membunuh Yusuf pada ketika itu. Yusuf, seorang budak kecil, tapi apapun kekuatan di alam semesta ini tak akan mampu membunuh Yusuf. Kenapa? Sebab Allah telah memilih dia untuk menjadi seorang nabi. Orang yang Allah telah pilih, telah tentukan, telah takdirkan untuk menjadi seorang nabi ketika dia dah dewasa, mustahil dia mati ketika kecil. Imam Ibnu Katsir mengatakan, mustahil mereka mampu membunuh Yusuf karena Allah menghendaki satu urusan bagi Yusuf yang mesti dilaksanakan dan disempurnakan, yaitu memberikan wahyu kenabian dan memberikan kemuliaan, kedudukan kepadanya di bumi Mesir, serta menjadi salah seorang yang mentadbir di sana, yang memerintah di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala palingkan mereka daripada usaha untuk membunuhnya melalui kata-kata rubil. Rubil mengikut kepada apa yang kita pahami di sini adalah salah seorang abang kepada Yusuf dan mengisyaratkan kepada mereka supaya mencampakkannya ke dasar perigi. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memalingkan mereka daripada membunuhnya melalui kata-kata tersebut dan memberikan isyarat supaya mencampakkannya ke dalam perigi. Yaltaqithu ba'dus sayyarah. Yang boleh jadi ia akan dipungut oleh sebagian musafir yang lalu lalang. Di sini ada juga perkara yang menarik berkaitan dengan perkataan di dalam Al-Qur'an. Kita jumpai di sini perkataan as-sayyarah. Perkataan as-sayyarah di dalam bahasa Arab modern ia bermaksud kereta. As-sayyarah, kereta yang biasa kita gunakan sekarang, dalam bahasa Arab modern ia dinamakan sebagai sayyarah. Tapi dalam bahasa Arab klasik ia dinamakan sebagai kafilah, rombongan bermusafir yang datang dan pergi. Dia berasal dari perkataan sara yang bermaksud berjalan. Yaitu pengembara yang lalu lalang, maka kamu akan tenang daripadanya dengan cara ini dan tak perlu membunuhnya. In kuntum fa'ilin, jika kamu benar-benar mahu melakukannya. Yaitu jika kamu benar-benar berazam atas apa yang kamu katakan. Tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah mengupas setakat ini tentang beberapa isu utama. Yang pertama adalah perbezaan pandangan di antara para ulama, khususnya ulama Islam dengan ahlul kitab berkaitan dengan siapakah nabi yang Allah perintahkan kepada Nabi Ismail untuk menyembelihnya. Di mana majoriti umat Islam berpandangan bahwa nabi yang dimaksud adalah Ismail, sedangkan ahlul kitab berpandangan bahwa dia adalah Nabi Ishak. Bagi kita hakikatnya kedua-duanya adalah nabi yang mulia. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kita tidak membeza-bezakan manapun nabi. Adakah nabi tersebut
satu salah sila keturunan dengan kita ataupun bukan, semua nabi bagi umat Islam adalah mulia. Kemudian kita juga telah mengupas pandangan tentang adakah betul abang-abang kepada Yusuf telah pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi, tentunya selepas perkara itu. Imam Ibnu Katsir menolak pandangan tersebut karena zahir yang ada pada kisah riwayat hidup mereka yang Allah sebutkan di dalam surah Yusuf menunjukkan bahwa mereka memiliki masa lalu. Mereka memiliki masa lalu yang menghalang mereka untuk mendapatkan kemuliaan kenabian. Sebab Nabi adalah orang yang terpelihara. Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi dah terkenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Jika Nabi terkenal sebagai penipu, kemudian dia bertaubat, lalu jadi Nabi, maka orang akan ungkit masa lalu dia. Ini memang tak pernah percaya nih, dulu masa muda dia adalah penipu. Kenapa pula sekarang kita perlu percaya pada dia? Itu yang menyebabkan kebanyakan ulama menolak konsep yang mengatakan bahwa abang-abang kepada Yusuf diangkat menjadi Nabi. Abang-abang kepada Yusuf bertaubat, ya, itu bukan konsep yang bersalahan dengan prinsip kita. Mereka adalah manusia, jika mereka bertaubat kepada Allah, mereka diterima taubatnya oleh Allah. Mereka telah melakukan dosa besar, kemudian bertaubat, Allah Maha Pengampun. Dan untuk menambah kefahaman itu, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan apa yang diriwayatkan daripada Muhammad bin Ishaq bin Yasar yang mengatakan bahwa sesungguhnya mereka, itu abang-abang kepada Yusuf, telah bersepakat atas perkara yang amat besar, atas dosa yang amat besar. Apa dosa besar yang mereka telah bersepakat untuk melakukannya? Yang pertama yaitu memutuskan silaturahim, dosa besar. Dengan nak buang Yusuf, akan terputuslah silaturahim dengan adik mereka. Dosa yang besar. Kemudian dosa besar yang kedua adalah derhaka kepada bapak. Hakikatnya bukan saja kepada bapak, tapi kepada ibunya juga. Sebab dia bukan, Yusuf bukan saja anak kepada bapaknya, juga anak kepada ibunya. Anak derhaka kepada ibu bapak. Kemudian dosa besar yang ketiga adalah kurangnya belas kasihan terhadap anak kecil yang lemah yang tidak berdosa. Yusuf pada ketika itu bukan orang yang mampu melawan mereka. Masih kanak-kanak. Maka dosa yang dilakukan terhadap orang dewasa dengan dosa yang dilakukan terhadap kanak-kanak yang tak ada kemampuan untuk melawan dikira sebagai satu perkara yang amat besar. Kemudian bukan saja orang tua, bukan saja kepada bapak tersebut adalah orang yang dah tua, yang dah lanjut, yang mempunyai hak kehormatan dan kelebihan. Artinya ayah mereka bukan saja ayah, tapi ayah yang sudah tua, yang patutnya ada hak, patutnya dihormati, patutnya ada keutamaan yang perlu mereka lebihkan. Dan betapa besarnya perkara itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta hak bapak ke atas anaknya yang mereka ceroboh. Patutnya sebagai seorang bapak kena dihormati. Mereka mahu memisahkan antara bapak dengan kekasihnya, dengan Yusuf. Pada saat usia yang sudah tua dan tulangnya pun dah mulai rapuh, serta kedudukannya di sisi Allah sebagai seorang nabi. Yang abang-abang Yusuf mahu sakiti dan mahu tipu bukan manusia biasa, seorang nabi, Nabi Yakub, serta kedudukannya di sisi Allah sejak dicintai sewaktu kecil lagi, dan memisahkan antara bapak dengan anak yang masih lemah kekuatan, masih kecil usianya, serta sangat memerlukan kasih sayang dan ketenangan bersama dengan bapaknya. Tapi prinsip kita berkaitan dengan orang yang melakukan dosa dan kesalahan. Imam Ibnu Katsir mengatakan, menukilkan apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq tadi, semoga Allah ampuni mereka. Itu prinsip kita. Meskipun telah melakukan perkara-perkara yang buruk, semoga Allah berikan ampunan kepada mereka. Dialah yang Maha Penyayang di antara yang Maha Penyayang. Sesungguhnya mereka telah melakukan perkara yang amat besar. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang boleh kita kupas dalam majlis ilmu kita di petang hari ini. Dari apa yang tadi kita pelajari,
ada dua pengajaran penting. Yang pertama, hasad dan cinta dunia. Yang dalam kisah tersebut ada pada abang-abang Yusuf yang mengatakan bahwa ayah kita lebih sayang kepada dua budak kecil ini dibandingkan dengan kita. Mereka mahu melakukan perbuatan buruk tersebut karena hasad, karena dengki, karena kecintaan kepada dunia. Ia boleh merusakkan keluarga dan memadamkan akal yang waras. Pada hakikatnya dia hanya dua orang kanak-kanak, budak kecil. Mereka dah remaja, mereka dah akil balik, mereka dah dewasa. Patutnya gunakan akal dengan betul bahwa inilah masa untuk mereka sayang kepada ayah. Ketika ayah tengah sibuk mendidik anak-anak yang masih kecil, inilah saat yang paling utama untuk mereka bantu, untuk mereka mudahkan urusan ayah untuk mendidik adik-adik mereka. Kemudian pengajaran yang kedua, dosa yang dirancang dengan alasan akan bertaubat kemudian adalah tipu daya syaitan yang sangat kuat. Jika kita mau berdosa, orang yang melakukan dosa, tapi jangan dosa tersebut dirancang. Sekejap lagi ini bulan Ramadan, sekejap lagi bulan Ramadan kita buat dosa, nanti Ramadan bertaubat. Itu adalah dosa yang dirancang. Dosa yang dirancang adalah tipu daya syaitan karena kita tak tahu umur kita akan sampai kepada masa kita bertaubat ataupun tidak. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga apa yang kita pelajari ada kebaikan, ada manfaatnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan pesan dari Bi Ana seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan dah mengaji hari ini. Jika sudah, alhamdulillah. Jika tidak, di Bi Ana Home Quran ada guru-guru yang boleh membantu tuan, puan, anak, cucu untuk boleh membaca Al-Quran dengan metode yang menyeronokkan dan memberikan kemudahan. Insya Allah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan. Syukran. Jazakillah khairan. Terima kasih Ustaz. Afwan.